Ya. Ini layar PowerPoint-nya udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Jadi ini hari Rabu tanggal 8 Desember ya. Kita lanjutkan hari ini kalkulus 1 ya. Karena saya ada ngajak kalkulus 3 juga. Miringnya. Terakhir kita bicarakan tentang direct konvergen bersyarat dan direct konvergen mutlak. Sudah jelas belum? Halo? Halo? Anda mengerti enggak bedanya antara direct konvergen bersyarat dengan direct konvergen mutlak? Jadi gini, yang pertama itu adalah kalau directnya itu ya min 1 pangkat n plus 1 dari n pangkat p. Ya, n pangkat p misalnya. Kemudian ininya kalau dicari ini deret berayun ya. Deret berayun atau disebut juga deret berseling, deret berganti tanda atau alternating series. Ini umumnya ini adalah konvergen ya. Karena dua syarat kan, pertama suku positifnya turun monoton, kemudian limit UN-nya 0. Maka ini adalah deret konvergen. Kemudian kita kasih harga mutlaknya. Ya, harga mutlak dari bisa miring sini, miring. Ya, harga mutlak dari min 1 pangkat n plus 1 dari seper n pangkat p. Ini berarti ini menjadi sigma min 1 pangkat n plus 1-nya plus semua kan, karena harga mutlak. Ya. Karena harga mutlak, maka ini adalah positif semua ya. Jadi menjadinya seper n pangkat p. Nah, ini tergantung p-nya nih, ya. Tergantung p-nya. Kalau p-nya besar dari 1, maka direct konvergen. Karena harga mutlaknya konvergen, maka disebut direct konvergen mutlak. Ini karena ada harga mutlak ya. Maka ini disebut adalah direct konvergen mutlak. Jelas maksudnya? Halo? Halo? Jelas nggak nih? Ini semuanya online ya. Oke ya. Ini karena harga mutlaknya konvergen juga. Ini umumnya konvergen ya. Dari berselingnya konvergen umumnya. Tapi kalau ini bisa konvergen atau divergen. Kalau ini konvergen, dua-duanya konvergen, harga mutlaknya konvergen, maka direct konvergen mutlak. Tetapi kalau yang kedua, keadaannya adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1 dari seper n pangkat p. Ya. Ini tadi apa, deret berseling ya. Sama deret berseling. Maka ini umumnya adalah deret konvergen ya.
Yaitu apa? Suku positifnya turun monoton, kemudian limit UN-nya 0, maka direct konvergen. Keadaan kedua adalah diberi harga mutlak. Diberi harga mutlak dari min 1 pangkat N plus 1 dari 1 N pangkat P. Ini menjadi sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 N pangkat P. Karena yang min plus atau plus minnya ini positif semua. Nah, jika P-nya ini kecil sama dengan 1, ini direct P ya. Ini adalah direct P. Ya, direct P. Jika P-nya kecil sama dengan 1, jadi kecil atau sama dengan 1, maka direct divergen, ya kan? Divergen. Nah, karena ini directnya konvergen, disebut direct konvergen. Karena ini divergen bersyarat, ya. Ini disebut direct konvergen bersyarat. Mengapa bersyarat? Karena harga mutlaknya itu, ya, konvergen bersyarat. Karena harga mutlak dari direct itu adalah menghasilkan direct divergen. Jadi bukan konvergen divergen, maka ini konvergen bersyarat. Tetapi yang sebelumnya tadi, yang sebelum tadi adalah dua-duanya konvergen, ya. Direct berselingnya konvergen, direct harga mutlaknya konvergen juga, maka direct konvergen mutlak. Karena harga mutlaknya konvergen juga, ya. Karena harga mutlaknya directnya menghasilkan direct konvergen, maka disebut direct konvergen mutlak. Ya. Ini adalah direct P tadi, ya. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Halo? Jelas, Pak. Yang lain ada yang mau tanya? Halo? Kalau nggak ada, kita masuk topik baru adalah power series, ya. Adalah direct kuasa, ya. Direct kuasa. Dalam bahasa Inggrisnya power series. Series itu direct, ya. Ini power. Biasa kalau power kan tenaga, di sini kuasa sih. Dari kuasa atau power series. Nah, ini bentuknya ada bentuk tunggal, yaitu bentuk umumnya di N dari 1 sampai tak hingga dari AN kali X pangkat N. Ya, X pangkat N. Di bentuk umumnya. AN dengan A, ini kalau dijabarkan ini kan A1 atau dari 0, kadang-kadang bisa 0 juga, ya. Ini berarti A0 kali X pangkat 0 ditambah A1 pangkat 1 A2 X kuadrat A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Ya, ini dari kuasa. Kemudian dari AN ini kita carilah AN plus 1, ya. Dari AN kita cari AN plus 1. Ini N plus 1-nya subscript, ya. Bukan AN tambah 1, bukan. N plus 1 satu kesatuan gitu, ya. Oke. Kemudian dicari jari-jari konvergensi, ya. Dari kata konvergen, ya. Konvergensi. Nah, itu lambangnya adalah rho atau kadang-kadang R, rasio, ya. Kayak tauge itu, ya. Mungkin di dalam fisika ini namanya apa? Massa, ya. Massa jenis, ya. Nah, jari-jari konvergensi adalah limit N menuju tak hingga dari harga mutlak AN per AN plus 1. Ini terbalik dengan ini harga mutlak, ya. Harga mutlak. Kalau tes rasio kan UN plus 1 di atasnya. UN plus 1 per UN, ini terbalik AN per AN plus 1. Ya. Ini disebut jari-jari konvergensi. Kemudian
Kapan terjadi direct konvergen? Ya, ini dia jadi konvergensi. Nah, syarat ya. Syarat direct konvergen apa? Apa syarat direct konvergen? Harga mutlak X, ya ini kan ada X nih. Harga mutlak X-nya kecil dari rho. Akibatnya X terletak antara negatif rho dan positif rho. Tahu datang dari mana ini? Halo? Anda tahu datang dari mana? Kok pada diam nih? Para mahasiswa, jelas nggak datang dari mana nih? Itu dengan cara, kalau ini boleh langsung sini ya, tapi kalau mau cari nggak bisa ini di pangkat 2 kan. Di harga mutlak hilang kalau di pangkat 2 kan. Kecil dari rho pangkat 2. Pindahkan S kuadrat kurang rho kuadrat kecil dari 0. Kemudian difaktorkan. 1 tambah ya, X tambah rho kali X kurang rho. Kecil dari 0. Pakai garis bilangan. Ini sama dengan 0 min rho, ini sama dengan 0 plus rho. Jadi min rho selalu yang kecil sebelah kiri. Kemudian di depan X ini plus, di depan X plus, plus kali plus apa? Plus kali plus, plus, min, plus. Nah, tanda ini, Anda lihat tanda ini apa? Kecil dari 0 ini artinya apa tuh? Kalau kecil dari 0 itu negatif atau positif nih? Halo? Kecil dari 0 ini negatif atau positif? Negatif kan? Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Ya, negatif ini artinya X terletak antara apa? X antara, ini bacanya antara. X terletak antara min rho plus rho. Nah, ini sama persis sama yang di atas. Jelas datang dari mana? Halo? Kok pada diam? Jelas nggak nih? Kok ditanya diamnya nih? Jawab dong para mahasiswa. Halo? Jelas Pak, sorry Pak, jelas. Ya, kalau jawab kan saya tahu responnya. Oke. Demikian juga kalau syarat direct konvergen sudah. Sekarang syarat direct divergen. Berikutnya syarat direct divergen. Syarat direct divergen. Nah, terbalik. Kalau tadi harga mutlak X-nya kalau konvergen kecil dari rho, ini besar dari rho. Nah, kalau harga mutlak X, ya harga mutlak X ini adalah besar dari rho, ini akan dapat nanti X kecil dari min rho atau X besar dari rho. Nah, datangnya sama cara buktinya, dikuadratkan kiri dan kanan, artinya harga mutlak hilang kalau dipangkat 2-kan, rho dipangkat 2-kan rho kuadrat, kemudian dipindahkan seperti tadi modelnya, besar dari 0, difaktorkan, 1 tambah, 1 kurang, ya enggak? Itu. X kuadrat kurang rho kuadrat adalah X tambah rho kali X kurang rho. Pakai garis bilangan, 1 min rho, 1 plus rho. Di depan X plus, plus kali plus, plus. Selang-seling plus, min, plus. Ya. Plus, min, plus. Nah, tandanya apa? Tanda ini positif, besar dari 0, artinya positif. Berarti yang menurut syarat adalah daerah, positif. Ya, daerah positif. Ya, daerah positif yang menurut syarat. Apa artinya sebelah kiri dari min rho, X kecil dari min rho? Apa artinya sebelah kanan dari rho, X besar dari rho? Ya nak? Sebelah kiri dari min rho, X kecil dari rho.
sebelah kanan dari plus rho adalah X besar dari rho. Sini atau. Bisa juga ya dari yang ini tanpa ini juga bisa menggunakan garis bilangan. Ini jalan lain ya. Garis bilangan. Jadi min rho plus rho. Kita sudah tahu antara min rho plus rho adalah konvergen. Maka di luar itu adalah divergen. Ini artinya divergen. Divergen. Jadi syarat divergen kayak ini ya, sebelah sini. Divergen adalah sebelah kiri dari min rho, X kecil dari min rho. Sebelah kanan dari plus rho adalah X besar dari rho. Sini atau. Sama dapatnya itu. Ini pakai. Jadi Anda boleh pakai cara ini ya, tanpa menggunakan ini. Halo? Oke. Kemudian diperiksa lagi di daerah X sama dengan min rho, apakah dia termasuk konvergen atau divergen. Ya. Kemudian diperiksa juga di X sama dengan plus rho, termasuk konvergen atau divergen. Baru jawab terakhirnya direct konvergen. Tadi apa? Direct konvergen mana tadi? Direct konvergen X terletak antara min rho dan plus rho. Kalau sama dengannya ini, kalau lihat yang mana masuk, yang titik min rho dan plus rho-nya itu, apakah termasuk di konvergen atau divergen? Ya mungkin Anda jawabnya nanti harus diperiksa ya. Harus diperiksa. Jadi X sama dengan min rho dimasukkan ke dalam deret. Ya, deret kuasanya tadi AN kali X pangkat N. Ya. Nah, apakah dia ini masuk X sama dengan min rho ini masuk konvergen atau divergen? Itu juga X sama dengan plus rho juga dimasukkan ke dalam deret. Kita periksa apakah dia termasuk dalam, biasanya ini antara deret P, deret hiperharmonik dari P, atau deret berseling ya, deret berayun. Nah, udah dapat itu Anda jawab tadi deret konvergen atau lagi deret divergen. Jadi di sini X terletak antara min rho plus rho, ini adalah syarat konvergen. Kalau divergen dari apa? X kecil dari min rho atau X besar dari rho. Nah, sama dengannya ini, lihat sini. Kalau sama dengannya min rho ini masuk di konvergennya kasih sama dengannya sini. Kalau X dan min rho ini masih divergen, di divergennya sama dengan. Gitu kan X sama dengan rho. Kalau X dengan rho masuk konvergen, sama dengannya di sini. Ya. Kalau X dengan rho ini adalah menghasilkan divergen, berarti di daerah sini sama dengannya. Sudah paham maksudnya? Halo? Halo para mahasiswa. Cukup jelas atau masih bingung? Halo? Kok diam? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Yang kalau X sama dengan 0 itu ada nggak sih, Pak? Atau X sama dengan 0. itu Di kan sini, ada X min P. oh, hasilnya Ada X sama P. itu tergantung ininya. X itu kan diambil dari konvergensi tadi kan. Anda lihat dari mana nih? Ini. Syarat dari konvergen harga menurut X kecil dari rho. Nah, X terletak antara min rho dan rho. Nah, mungkin 0. Kalau 0, masa 0 X terletak antara min 0 dan 0? Nggak ada kan? Ada nggak X antara min 0 dan 0? Nggak ada. Kalau 1 ada X antara min 1 dan plus 1. Ya. Jadi kemungkinan 0 itu tidak diperoleh di sini. Ya. Tidak benar. Jadi nggak bakal mungkin 0 hasilnya gitu, Pak? Ya. Oke, Ya. makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Nah, mungkin kita masuk contoh ya. Kita masuk contoh. Contoh. Nah, contohnya
X tambah X kuadrat per 2 X pangkat 3 per 3 dan seterusnya X pangkat N per N dan seterusnya. Ya. Artinya sampai tak hingga nih. Nah, ini menjadi sigma apa? N dari berapa nih? 1 ya. Ini artinya X pangkat 1 per 1 artinya ini. Ini kan per 1. Dari 1 sampai tak hingga. Nah, bentuknya adalah ini yang ambil suku ke N-nya itu ya tuh. Diambil. Jadi X pangkat N per N. Jelas sampai sini? Halo? Pertanyaannya, apakah untuk harga X yang mana direct konvergen dan untuk harga X yang mana divergen? Itu pertanyaannya. Ya. Untuk harga X yang mana direct konvergen dan untuk harga X yang mana direct divergen. Nah, directnya ini ya. Oke ya. Jadi directnya adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga tadi kita udah ubah X pangkat N per N. Ini boleh ditulis ini enggak? Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga seper N kali S pangkat N. Sesuai ini apanya nih? Ini adalah AN ya. Seper N, ini S pangkat N. Ya kan? Halo? Sampai sini jelas? Nah, karena AN tahu, kita carilah AN plus 1. Berapa? Seper N plus 1. Ini enggak? N-nya kita substitusi dengan M plus 1. Nah, baru cari jari-jari konvergensi. Ya. Jari-jari konvergensi adalah rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN per AN plus 1. Jadi limit N menuju tak hingga dari harga mutlak AN-nya berapa? Seper N dibagi dengan seper N plus 1. Apa yang terjadi? Limit dari M menuju tak hingga dari apa? Ini naik ke atas ya? Ini dibalik kan? Seper N kali N plus 1 per 1, betul enggak? Halo? Halo? Iya, Jelas Pak. ini? Ini kan seper N kali ini dibalik kan? Bagi jadi kali dibalik jadi N plus 1 per 1 kan gitu. Enak? Sehingga jadi emergensinya berapa? Rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari N plus 1 per N. Nah, N pangkat berapa tertinggi pada pembilang dan penyebut adalah N pangkat 1. Koefisien pada pembilang 1, penyebut 1. Di harga mutlakkan. Hasilnya apa? 1. Itu enggak? Koefisien N ini kan 1 nih. Pembilang. Penyebut juga 1. Nah, 1 bagi 1, 1. Harga mutlak. Jadi kalau ini negatif, dikasih harga mutlak positif ya. Karena jari-jari tidak mungkin negatif. Pernah enggak jari-jari negatif? Ya, jari-jari selalu positif. Setelah dapat jari-jari konvergensi, baru ada syarat. Nah, itu. Syarat deret ya. Syarat deret konvergen. Ya. Syarat deret konvergen apa? Harga mutlak X kecil dari rho. Harga mutlak X kecil dari rho-nya berapa sini? 1. Jadi X terletak antara apa? Negatif 1, positif 1. Inilah syarat konvergen. Nah, syarat divergen apa?
deret divergen. Nah ini kita pakai garis bilangan aja. Pakai garis bilangan. Ini min 1, ini min 1, ini 1. Antara X antara min 1 dan 1 adalah konvergen. Ini adalah konvergen. Di luar ini adalah divergen. Ya. Ini adalah divergen, ini adalah divergen. Jadi daerah divergennya ini ya. Divergennya ini. Ini artinya apa? Sebelah kiri dari min 1. Kecil dari min 1, X kecil dari min 1. Sebelah kanan dari 1, X besar dari 1. Sini apa? Atau. Inilah syarat. Syarat apa? Deret divergen. Cukup jelas sampai sini? Halo? Halo? Belum, ini belum selesai ya? Belum. Kita belum periksa di titik X sama dengan min 1 dan X sama dengan plus 1 masuk konvergen kah atau divergen kah? So far? Atau sampai sini ada yang mau ditanya? Halo? Halo? Any question? Everybody? Kok tidak ada yang jawab? Hey, para mahasiswa, ada yang mau tanya enggak? Halo? Belum ada, Pak. Oke. Dan ada, kita teruskan ya. Nah, sekarang kita periksa di titik X sama dengan min 1 ini, apakah dia ada masuk konvergen atau divergen? Begitukah X dengan 1, apakah masuk konvergen atau divergen? Nah, kita periksa ya. Kita periksa, jadi kita masukkan X sama dengan 1. X sama dengan min 1. Dan 1 X sama dengan 1 ya. Dimasukkan di dalam dari kuasanya. Dari kuasanya adalah X pangkat N per N. Nah, sama dengan apa tuh? Sigma dari min 1 pangkat N per N. Ini deret apa nih? Kalau ada min 1 pangkat N atau min 1 pangkat N per 1 itu adalah deret apa? Deret berseling, betul enggak? Berseling atau deret berayun, deret berganti tanda, deret alternating series, ya enggak? Cara menyelesaikannya enggak? Kalau deret berseling gimana? Yang pertama, UN-nya adalah suku positif ya. Min 1 pangkat N-nya 1 sampai jadi 1 per N. Nah, kalau Anda lihat ini daerah ini makin lama makin kecil atau makin besar nih? U1 1/1, U2 1/2, U3 1/3, U4 1/4. Makin lama makin kecil atau makin besar? Halo? Makin lama makin kecil atau makin besar? Kecil, Pak. Makin kecil, betul. Maka itu disebut turun monoton. Ya. Turun monoton. Kalau digambarkan itu ini misalnya apa seperti asintot ya. Grafiknya itu mendekati asintot gitu. Turun. Nilainya turun ya, makin kecil gitu ya. Yang B adalah limit UN-nya. Ya. Limit UN-nya harus sama dengan 0, maka dia konvergen ya. Kita coba masukkan limit n menuju tak hingga dari UN-nya adalah 1 per N ya, 1 per N. Jadi limit n menuju tak hingga dari 1 per tak hingga. Dalam limit 1 per tak hingga adalah 0. Ya nah. Turun monoton, kemudian limit UN-nya 0, maka deret ini adalah konvergen. Artinya apa tuh? Artinya untuk X sama dengan 1 masuk di dalam konvergen sama dengannya. Tanda sama dengannya diberikan pada konvergen. Paham? Halo? Kemudian X sama dengan 1 gimana? Kan ada 2 kan, di titiknya ada min 1 dan plus 1. Nah, kita masuk lagi nih sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga X pangkat N per N. Kita masukkan X-nya 1. X-nya kita ganti ya.
Jadi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 pangkat N per N adalah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 pangkat N 1 per N. Ini apa? Dari apa nih? Halo? Dari apa ini namanya? Halo? Dari P ya, atau direct hiperharmonic. Berapa P-nya sini? Ini kan seper N pangkat P. Seper N pangkat P. P-nya berapa sini? 1. Kalau P-nya 1, mesti kan enggak? Directnya apa? Directnya divergen. Ya, divergen. Nah, sampai sini dulu. Jelas nggak sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Yang jawab Anda sendiri, yang lainnya tuh kok diam aja nih. Yang mahasiswi juga diam dia. Cukup jelas nggak yang mahasiswi? Halo? Susahnya online Jelas gitu ya. kok, Pak. Oke, dijawab ya, nggak apa-apa. Oke, baru dijawab. Jadi, nah itu. Saya tulis dulu. Jadi, deret konvergen. Nah, apa? Deret divergen. Nah, catat dari mana? Yang konvergen tadi mana? Ini. Nah, ini. Konvergen ini kan. Konvergen adalah X antara min 1 dan 1. Divergen adalah X kecil min 1 atau X besar 1. Kita salin ya. Nah. Konvergen X terletak antara min 1 dan plus 1. Kemudian divergen X kecil dari min 1 atau ini enggak salin X besar dari 1. Itu enggak? Ini ya. Dari divergen X kecil min 1 atau X besar dari 1. Nah, sekarang Anda lihat X sama dengan min 1 itu masuk konvergen atau divergen? Halo? X sama dengan min 1 termasuk apa nih? Konvergen. Karena konvergen min 1-nya ditulis di daerah konvergen. Konvergen ini kan sama dengan ini sini. Ya. Oke, kemudian yang satunya X sama dengan 1 termasuk apa? Termasuk divergen. Oh, kalau itu daerah divergen satunya sama dengan ini. Nah, seperti itu. Jadi ada kemungkinan juga dua-duanya konvergen atau dua-duanya divergen atau silang gini. Min 1 masuk konvergen, tetapi plus 1 masuk divergen. Atau dua-duanya konvergen atau dua-duanya divergen. Atau satunya masuk konvergen, min satunya masuk divergen. Bisa juga ya. Halo? Sudah jelas sampai sini? Halo, ini bisa dalam tes ada nanti ya. Dari kosa ini pasti keluar 1. Halo? Cukup jelas sampai sini? Mohon dijawab ya. Jelas, Pak. Nah, oke. Yang mahasiswi ada yang mau tanya? Yang jawab selalu orang yang sama, yang lainnya tuh ngapa diam gitu. Ya. Biasanya awalnya di kuliah Anda tuh 3 orang yang onsite ya, yang datang ke kampus. Kemudian tinggal 1. Tinggal 1 kadang-kadang enggak datang juga ya, kadang-kadang datang, kadang enggak. Nah, ini bukan karena itu, karena kaki saya sakit ya. Jadi enggak bisa jalan. Saya agak ini. Makanya saya minta ini. Dan minggu depan juga ada rapat kerja, jadi saya ngajak Anda, kemudian saya lanjutkan dengan online rapat kerjanya. Ya. Oke, saya kasih contoh yang bentuk majemuk ya. Ini tunggal tadi ya. Ini adalah tunggal di mana X pangkat N-nya ya. Ini tunggal ya. Ya, ini tunggal maksudnya X-nya tunggal. Kalau yang plural itu misalnya 2X kurang 5 per 7 bisa aja gitu ya. Seperti itu. Ya. Kita coba ya. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang sama modelnya gini.
Tetapi mode soalnya adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga. Di sini min 2x kurang 7/5 pangkat N per N kuadrat. Atau mungkin lebih pas begini ya, sigma N sama 1 tak hingga 1 N kuadrat kali 2x min 7 per 3 ada ya. Atau per 5 apa. Mungkin hasilnya bisa pecahan atau apa ya. Ini per 5 pangkat N. Nah ini apanya? Ini adalah AN-nya. AN-nya berapa? Berapa AN-nya? 1 N kuadrat. Berapa AN plus 1? 1 N plus 1 pangkat 2. Atau ini adalah 1 N kuadrat ini segitiga Pascal. N plus 1 pangkat 2 kuadrat suku utama N kuadrat. 2 kali suku utama 2N kali 1 2N. Ditambah kuadrat suku kedua. 1 kuadrat 1. Enak, segitiga Pascal 1, 2, 1. Oke. Kemudian ini Z ya. Ini Z. Ini Z-nya nih. Z-nya artinya 2x min 7 per 5. Ya. Z pangkat N berarti ya. N-nya ini Z-nya. Nah, sekarang jari-jari konvergensi, kita cari dulu. Jari-jari konvergensi. Konvergen, dikatakan. Jari konvergensi adalah rho adalah limit N menuju tak hingga dari AN per AN plus 1. Jadi limit N menuju tak hingga dari AN-nya berapa? Ini. AN-nya adalah 1 N kuadrat dibagi dengan 1 N kuadrat tambah 2N plus 1. Ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari, ini naik ke atas ya. Ya enggak, ini dibalik kan menjadi N kuadrat tambah 2N plus 1 per N kuadrat. Betul enggak? Halo? Ini kan dibalik nih. 1 N kuadrat kali N kuadrat plus 2N plus 1 per 1 kan. Hasilnya ini. Ini jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, kemudian tanya N pangkat berapa tertinggi? N pangkat berapa tertinggi? Halo? N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Koefisiennya 1. Depan N kuadrat ini, depan N kuadrat 1. Nah, limit dari 1 per 1, 1 bagi 1, 1. Harga mutlak 1, 1. Ini jawabannya 1 lagi. Kebanyakan bagusnya gini ya. Jelas ya? Jadi rho-nya, jadi konversinya 1. Hati-hati ini. Ini nanti bukan X tapi Z ya. Z. Z-nya ini yang 2X min 7 per 5. Nah, baru Anda masuk syarat. Ya. Syarat deret konvergen apa syarat deret konvergen? Harga mutlak Z kecil dari rho. Nah, Z itu yang tadi. Berapa Z-nya tadi? Ya, Z-nya itu adalah 2X min 7 per 5 tadi kan. Kecil dari rho 1. Betul enggak? Z-nya adalah 2X min 7 per 5. Rho-nya dari konvergensi adalah 1. Nah, ini Anda telah belajar. Maka 2X min 7 per 5, Z ya, Z ini terletak antara apa? Kalau Anda bingung, begini ya, coba begini aja. Kalau bingung, pakai penghapus ya.
Oke, kalau bingung gini aja. Jadi Z terletak antara tunggu. Harga modal Z kecil dari rho 1 enggak tadi? Halo? Jadi konvergensinya 1. Jadi Z terletak antara apa? Antara min 1 dan 1 ya enggak? Nah, baru Z-nya diganti. Z-nya apa tadi? Z-nya ini. Z-nya adalah 2X min 7 per 5. Kita ganti ya. Z-nya 2X min 7 per 5 terletak antara min 1 dan 1. Supaya hilang pecahan, ini dikali berapa? Kali 5 enggak? Kali positif tandanya tidak berubah. Dikali 5, ini 2X min 7 enggak? Dikali 5, min 5, dikali 5, min 1 kali 5, min 5, 1 kali 5 plus 5. Supaya min 7 menjadi 0, diapain? Supaya menjadi 0 ditambah 7 enggak? Karena ini ya, ini min 5, ini 5. Karena ini ditambah 7, semua tambah 7. Adil kan? Semua tambah 7. Ini kan min 7 tadi. Min 7 supaya jadi 0 kan ditambah 7. Plus 7 ya. Plus 7. Karena plus 7 ini plus 7 plus 7. Nah, 7 kurang 5, 2. Ini 2X. Kecil dari, ini. Coret ya. Min 7 tambah 7, 0 tinggal 2X. Ini berapa? 12. Udah ini 2X. Supaya 2X menjadi 1 dibagi berapa? Dibagi positif. Bagi positif tandanya tidak berubah. 2X bagi 2X. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. Sudah jelas sampai sini? Halo, ini model yang plural, majemuk ya. Sorry. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kalau konvergen dapat ini, maka dipegang tinggal pakai gambar aja 16 ya. Jadi kita tidak perlu pakai harga mutual Z besar rho, enggak usah. Itu bisa juga tapi panjang jalannya ya. Lebih mudah kalau kita gunakan garis bilangan ya. Syarat deret divergen. Kita pakai garis bilangan aja. Nah, tadi hasilnya ini 1 dan 6 ya. 1 dan 6 ini adalah konvergen. Maka di luar ini adalah divergen. Di luar ini adalah divergen. Ya, ini divergen, ini divergen. Ini divergennya ini apa? Sebelah kiri dari 1, X kecil dari 1. Sebelah kanan dari 6, X besar dari 6. Sini apa? Atau. Ini adalah. Jadi cepat ya, nggak usah pakai harga mutual Z besar dari rho, panjang jalannya. Ya, sama nggak hasilnya? Benar, saya coba. Ya, jelas paham ke sini? Syarat konvergen dan divergen. Halo. Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah, baru kita tes lagi. Kalau X sama dengan 1, kita masukkan ke dalam deret. Yaitu apa tadi? 1/n kuadrat kali apa tadi? 2X min 7 per 5 pangkat N. Coba masukkan. Sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga 1/n kuadrat. Ini 2 kali 1. Ya kan? X 1 ya. Dikurang 7 per 5 pangkat N. Berapa tuh? Ini sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1/n kuadrat. Ini tinggal 2 kali 1, 2. 2 kurang 7. 2 kurang 7 min 5 per 5 pangkat N. Jadi hasilnya apa? Min 5 bagi 5, min 1 ya. Min 1 pangkat N kali 1/n kuadrat. Benar? Deret apakah ini? Halo?
Deret apa namanya nih? Kalau ada min 1 pangkat N atau min 1 pangkat N plus 1 itu adalah deret berseling, berayun, berganti tanda. Ya, deret berseling atau berayun, berganti tanda, attendant series. Ya. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, suku positifnya kita lihat turun monoton. Kedua, limit UN-nya positif, suku positifnya adalah 0. Maka dia konvergen. Ya, kita periksa. Selanjutnya, ya, yang pertama adalah UN-nya. Kita lihat sini. UN-nya berapa? Ini kita ambil ya min 1 pangkat N atau min 1 pangkat N plus 1. Kita ambil ini, 1 per N kuadrat. 1 per N kuadrat. Ini apa nih? Turun monoton enggak? Ya, turun monoton. Mau dikurungin boleh. Ini turun monoton. Yang kedua, kita lihat lima UN-nya 0 enggak? Lima N tak hingga dari UN adalah dari suku positif ya. Tanda min plusnya anggap positif semua. UN-nya adalah 1 per N kuadrat. Berarti adalah limit dari N menuju tak hingga dari 1 per tak hingga pangkat 2. Berapa? 1 per tak hingga pangkat 2, tak hingga 1 per tak hingga adalah 0. Nah, ketentuan ini adalah deret menghasilkan kalau suku positifnya turun monoton, limit UN-nya 0, maka ini deret konvergen. Artinya apa tuh? Untuk X sama dengan 1, ya tadi kan. Untuk X sama dengan 1 termasuk konvergen. Nah, divergennya gimana? Kita masuk lagi. Untuk X sama dengan berapa tadi? 6 ya. Ya enggak? 1 dan 6 tadi kan? Ya. 1 dan 6. Ya enggak? Titik 1 dan 6. Nah, sekarang X sama dengan 6. X sama dengan 6, kita periksa. Kita masukkan ke dalam deret. Kuasa. Kuasanya 1 per N kuadrat 2X min 7 per 5 pangkat N sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga 1 per N kuadrat dari 2 kali, nah nih, 2 kali 6. 2 kali 6 kurang 7 per 5 pangkat N. Hasilnya apa tuh? Ya. 1 per N kuadrat dari 2 kali 6, 12. 12 kurang 5, 12 kurang 7, 5 kan? 5 per 5 pangkat N. Ya, 5 per 5 pangkat N. Ini adalah 5 bagi 5 apa? 5 bagi 5, 1 ya. 1 pangkat N, 1. Jadi berarti hasilnya menjadi sigma N sama dengan 1 tak hingga dari apa? 1 per N kuadrat saja. Karena ini 1 ya. 1 pangkat N 1. Ini adalah deret P. Berapa P-nya sini? P-nya 2. 2 besar dari 1, maka deret apa? Deret konvergen. Kalau besar dari 1 konvergen, kecil dari 1 atau sama dengan 1 itu adalah divergen. Jadi dua-dua konvergen nih. X sama dengan 1 konvergen, X sama dengan 6 konvergen. Nah, baru jawab sini. Jadi deret konvergen apa? Deret divergen apa? Jadi konvergen X terletak antara 1 dan 6. Betul enggak? Halo? Kita lihat di atasnya. Ini konvergen antara 1 dan 6. Sedangkan divergen adalah ini kan. Ya. Divergen adalah X kecil dari 1 atau X besar dari 6. Tanya, 1 masuk apa tadi? Ini di atasnya tadi. X sama dengan 1, kita cari. Ya. Hasilnya apa? X sama 1 sini, deret konvergen. Di 1 masuk konvergen. Sama dengan sini. Tanya 6. 6 masuk mana?
6 masuk dari P tadi kan. Dari P-nya 2 besar dari 1 dari konvergen. Masuk di konvergen juga. Berarti dua-duanya konvergen. Jadi dari konvergen Anda catat sama persis yang diketahui tadi, yang diperoleh tadi, tetapi yang sama dengannya kita cek. Kalau satu masuk konvergen, sama dengannya di konvergennya, di daerah konvergen. Kalau divergen, di daerah divergen. Itu kan 6. 6 sini masuk apa? Konvergen. Nah, kalau 6-nya divergen di bawah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan di sini? Belum, Pak. Baik. Masih sebetulnya bahannya ini masih ada satu lagi tentang deret Metz-Laurin. Ya. Deret Metz-Laurin itu berasal dari deret Taylor, ya. Nah, kita cara dulu deret Taylor. Ya. Deret Taylor. Yaitu fungsi X sama dengan fungsi A ditambah serba 1 fungsi aksen A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Serba 2 turunan kedua fungsi A per 2 faktorial X min A pangkat 2. Serba 3 ya ini serba 3 turunan ketiga fungsi A per A ya, per 3 faktorial X min A pangkat 3. Serba 4, 4 lebih dari 3 itu dikurung ya. 4 dikurung dari fungsi A per 4 faktorial X min A pangkat 4 dan seterusnya. Ini deret Taylor. Anda masih ingat dulu kita sampai turunan pertamanya ini yang kita peroleh dari persamaan garis singgung, masih ingat enggak? Halo? Batu kita bicara tentang apa dalil El Hospital, masih ingat enggak? Pembuktian rumus itu. Halo? Lupa. Oke. Jadi sebetulnya sampai turunan pertama ini kita bisa buktikan asalnya dari persamaan garis singgung yang melalui satu titik. Ya. Oke. Kita lihat ya. Persamaan garis singgung melalui S1, Y1, ya enggak? Itu Y kurang Y1, M itu gradien, S kurang S1, itu enggak? Itu kan persamaan garis singgung dari satu titik enggak? Dan gradien M. Nah, Y sendiri, ya Y ini sendiri adalah fungsi X. Oh ya, nanti X1-nya A ya. Kita ambil X1-nya sama dengan A. Jadi Y1 berarti apa? Y1 adalah fungsi dari X1. Berarti sama dengan fungsi A. Nah. Halo? Ini Y adalah fungsi X, itu umum ya. Kemudian Y1 adalah fungsi X1. X1-nya A. Ini ya. Fungsi A. M ya. M adalah sama dengan Y aksen, betul enggak? Halo? Y aksen, berarti sama dengan fungsi aksen X. X1 ya. Berarti ini sama dengan apa? M sama Y aksen, turunan pertama atau Y aksen X1. Berarti ini adalah X aksen dari
A. Ya, ini M ya. Nah, kita masukkan ya, dasarnya Y kurang Y1 M X kurang X1. Ganti ya. Y itu adalah fungsi X, Y1 adalah fungsi A, M adalah fungsi aksen A, kali X dikurang X1 adalah A. Coba Anda lihat fungsi X sama dengan fungsi A-nya pindah. Min pindah ke sana plus, ditambah fungsi aksen A kali X min A. Ini di bawah ini per 1 enggak, Tin? Artinya kalau enggak ada kan per 1 faktorial. 1 faktorial 1 kan? Nah, Anda lihat nih sama enggak dengan rumus sebelumnya nih, coba. Sampai turunan pertama sama enggak? Fungsi F adalah fungsi A tambah fungsi aksen A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Sama enggak? Halo? Sama enggak di situ? Nah, ini asal dari Taylor menurut saya ya. Ini dari sini, kemudian diekspansi. Diekspansi ini kan serba 1, serba 2 apa? Fungsi double aksen A per 2 faktorial X min A pangkat 2. Yang tadi kan. Tambah lagi turunan ketiga fungsi A per 3 faktorial X min A pangkat 3. Dan seterusnya itu yang deret Taylor. Oke? Ya, ini deret Taylor, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, oleh Bapak Max-Laurin, ya, deret Max-Laurin, justru A-nya sama dengan 0. Ya. A-nya yang sama dengan 0. Kalau ini tidak 0 ya. Jadi fungsi X adalah semua A ganti 0. Fungsi 0 tambah fungsi aksen 0 per 1 faktorial X kurang 0 X pangkat 1. Nah, tambah turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X kurang 0 X pangkat 2. Ya, nah. X kurang 0 kan X. Tambah turunan ketiga A-nya ganti 0 per 3 faktorial X kurang 0. A-nya 0 ya. X kurang 0. X pangkat 3. Turunan keempat. Kurung ya. Turunan keempat. Dikurung. Dari fungsi 0 per 4 faktorial. X pangkat. X kurang 0. X pangkat 4. Dan seterusnya. Ini dari Max-Laurin. Jadi perbedaannya. Deret Taylor A tidak sama dengan 0. Sedang deret Max-Laurin ya. Deret Max-Laurin ini A ya. Deret Max-Laurin justru A-nya sama dengan 0. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo, enggak ada pertanyaan, diam aja nih. Silakan kalau ada yang kurang paham itu datang dari mana ya. Nah, barulah kita masukkan mencari sin itu urainya apa, cos itu apa, tangen itu apa, bisa semua tuh ya. Nah, itu yang sebetulnya orang buat daftar logaritma trigonometri sin cos tangen itu dari deret Max-Laurin sebetulnya. Tapi sudutnya dalam radian, bukan derajat ya, dalam radian. Oke? Any question? Ada pertanyaan? Halo? Kok ada yang tanya nih? Halo, ada yang mau tanya enggak? Kalau enggak ada, saya masuk contoh. Nah, fungsi X sama dengan sin X. Ya. Uraikan ya, ini maksudnya uraikanlah ke deret
Max Laurin. Mungkin dari Taylor banyak dipakai di fisika ya. Kalau ini matematik dari Mas Laurin. Nah ini diketahui ini. Nah kita masukkan ya fungsi X sama dengan sin X. Masukkan A, apa, X-nya 0. Fungsi 0 apa? Sin 0, 0. Fungsi asen X berapa? Turunan sin apa? Cos. Maka fungsi asen 0 adalah cos 0. Sama dengan 1. Nah ini minimal 3 suku ini baru 1 ya. Turunan lagi. Turunan cos apa? Turunan cos adalah min sin X. Maka turunan kedua fungsi 0 adalah min sin 0. Min sin 0 adalah sin 0, 0 kali min 0 juga. Turunan ketiga, min dari sin turunannya adalah cos X. Tapi min sin jadi min cos. Maka turunan ketiga fungsi 0 adalah min cos 0. Min cos 0. Cos 0 1 kali min 1. Baru 2 ya. Minimal 3 ya. Nah, turunan keempat fungsi X adalah min, turunan cos apa? Min sin. Min jadi plus sin. Ini sama enggak sama ini? Jadi balik lagi dia, periodik ya. Balik lagi dia, sama lagi mas ini. Sehingga turunan keempat dari fungsi 0 adalah sin 0. Sama dengan 0. Dia ulang lagi nih. Ada 0, 1, 0 ya. Turunan kelima berapa? Turunan kelima, turunan sin adalah cos. Sama nih kan, sin turunnya cos. Maka turunan kelima dari fungsi 0 adalah cos 0. Sama dengan 1. Nah, sudah 3 ya. Cukup. Kalau bisa kurang ya teruskan lagi ya. Kalau minta minimal 5 ya berarti cari terus ya. Jelas nggak di sini? Ini di SMA pernah dapat belum? Halo? Derek Mas Laurin? Halo? Sorry Pak, yang Derek McLaurin belum Pak. Oh belum ya. Baik. Nah setelah ini barulah kita tentukan Derek Mas Laurinnya. Ya. Derek Max Laurin. Nah, tadi sampai 5 ya. Turunan kelima berarti si fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah serba 1. Fungsi aksen 0 per 1 faktorial pangkat 1. Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X kuadrat. Turunan ketiga fungsi 0 serba 3 nih. 3 faktorial X pangkat 3 serba 4. Kurung ya, 4-nya kurung. Ya, 4-nya kurung dari fungsi 0 per 4 faktorial X pangkat 4 serba 5 rukun kelima dari fungsi 0 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Nah, fungsi X itu ada tadi soalnya kan, fungsi X adalah sin. Ya, fungsi X adalah sin. Jadi sin X sama dengan, nah, fungsi 0 berapa? Fungsi 0, 0. Ya, salin sini. Fungsi 0, 0. Fungsi aksen 0 apa? Fungsi aksen 0, 1. 1 per 1 faktorial kali X pangkat 1. Tambah turunan kedua. Fungsi 0, 0. 0 per 2 faktorial X kuadrat. Turunan ketiga. Turunan ketiga fungsi 0 adalah min 1. Min 1 per 3 faktorial X pangkat 3. Turunan keempat 0 per 4 faktorial X pangkat 4. Turunan kelima balik lagi dari 1 ya. 1 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Ini 0 ini hilang ya.
Yang 0 hilang, ini hilang, ya kan? Yang tinggal ganjil semua, Anda lihat. Sin X apa? Sin X adalah X kali 1 X ya. X per 1 faktorial gitu ya. Terus ini min X min 1 kali X pangkat 3 min X pangkat 3 per 3 faktorial. Yang 4-nya 0 ini tambah. Terus ini jadi X pangkat 5 per 5 faktorial. Anda lihat ini plus, min, plus, pasti ini min ya. Dan seterusnya. Sampai sini jelas? Halo? Ini bisa diekspansi. Anda lihat ini ganjil semua nih. 1, 3, 5, tanda selang-seling, plus, min, plus, min. Berarti sin X ini bisa diekspansi jadi apa? X per 1 faktorial, min. X pangkat 3 per 3 faktorial, plus, min, plus. X pangkat 5 per 5 faktorial, sudah plus, min. Sudah 5 apa? Ganjil. 7 per 7 faktorial, plus, ya, min plus, X pangkat 9 per 9 faktorial, plus, min ya. Kita selang-seling tanda ya. Plus, min, plus, min, X pangkat 10, 10. Ganjil dong. Ganjil kan? 11 ya. 1, 3, 5, 7, 9 ini 11 per 11 faktorial dan seterusnya. Jadi bisa diekspansi. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Sebentar ini nggak ada Pak. Nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ya. Terus yang jawab Anda aja, yang lain kok nggak ada. Yang mahasiswi ada yang bertanya? Halo, para mahasiswi. Nah, begitu Kak kos. Ya, kos kita cari sama. Kemudian apa yang dapat Anda lihat hubungan antara sin dan kos nanti, ya. Nah, sebenarnya ini ya, ini data logaritma itu asal usulnya dari sini ini. Tapi X-nya itu dalam radian bukan derajat ya. Kalau 180 derajat adalah pi radian, kalau 30 derajat 30 derajat per 180 seper-6 ya, seper-6 pi radian. Jadi pi per 6. Nah, dalam radian dihitung nanti sin 30 derajat atau sin pi per 6 adalah mendekati 0,4 ya. 0,49 mendekati, jadi akhirnya dia mendekati 0,5 ya, setengah. Maka sin 30 adalah setengah. Dari sini asal usulnya. Jadi data logaritma trigonometri itu asal usulnya dari Derek Maslow'in ini mencari sin dan cos serta tangen ya. Gitu Kak, cos. Kita lihat jadi ya. Fungsi X sama dengan cos X. Fungsi 0 berapa? Cos 0. 1. Nah, baru minimal 3 kan? Fungsi asen X. Tergantung permintaannya, 3 biasanya atau 5 boleh juga. Turunan cos min sin. Maka turunan pertama dari fungsi 0 adalah min sin 0. Sin 0, 0 kali min 0. Turunan keduanya min. Sin turunannya adalah cos X. Min tetap ya. Sin turunannya cos. Maka turunan kedua fungsi 0 adalah min cos 0. Berarti min 1, 2. Turunan ketiga min dari turunan cos adalah min sin. Hasilnya adalah plus sin, betul enggak? Turunan cos adalah min sin, min plus sin. Sehingga turunan ketiga fungsi 0 adalah sin 0. 0. Turunan keempat, turunan sin adalah cos X. Kembali ke semula lagi, Anda lihat nih, sama. Kembali ke semula. Hingga turunan keempat dari fungsi 0 adalah cos 0 adalah 1. Jadi minimal 3 kan. Maka Derek Maslow'in apa? Fungsi X sama dengan
fungsi 0 ditambah ya serba 1 fungsi aksen 0 per 1 faktorial pangkat 1 serba 2 turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial x kuadrat serba 3 turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial kali x pangkat 3 serba 4 fungsi 0 per 4 faktorial x pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kita ganti fungsi x itu apa? Cos x. Jadi cos x itu adalah, nah fungsi 0-nya berapa? 1. Tambah fungsi aksen 0-nya 0. 0 per 1 faktorial pangkat 1 ini 0 ya jadi ya. Yang keduanya min 1. Min 1 per 2 faktorial x kuadrat. Yang ketiganya 0. 0 per 3 faktorial kali x pangkat 3 ini menghasilkan 0. Yang keempat 1 per 4 faktorial x pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga ini jadinya ini 1 min x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 4 per 4 faktorial. Ya. Ini tempat ini tidak cukup. Jadi cos x itu sama dengan 1, kita lihat ya. 1 di, nah ini min ya. Min x kuadrat per 2 faktorial. Min x kuadrat per 2 faktorial. Kemudian ini 0, ini berikutnya sudah min plus ya. Plus x pangkat 4 per 4 faktorial. Plus min pasti ya. Ini minimal 3. Nah kalau diekspansi jadi apa nih? 1 ini sebetulnya x pangkat 0 per 0 x pangkat 0 per 0 faktorial gitu ya. Nama. Berarti ini adalah x kuadrat per 2 faktorial x pangkat 4 per 4 faktorial plus min genap 2 4 6 ya x pangkat 6 per 6 faktorial plus ya min plus genap setelah 6 genapnya 8 faktorial min x pangkat 8 10 per 10 faktorial plus dan seterusnya. Ekspansi ini. Ya, perluasannya. Ya, perluasan atau ekspansi. Sampai sini jelas? Halo. Nah, sekarang ada enggak kaitan atau relevansi atau hubungan antara sin dengan cos? Kalau cos ini integral cos apa? Halo, integral cos x dx adalah sin x kan? Nah, coba lihat. Kalau ini saya integralkan, coba kita integralkan. Integral cos x dx adalah integral dari semua nih. 1 kurang x kuadrat per 2 faktorial salin x pangkat 4 per 4 faktorial x pangkat 6 per 6 faktorial x pangkat 8 per 8 faktorial, x pangkat 10 per 10 faktorial, dan seterusnya, dx. Ya. Integral dx ya. Sama-sama kiri kanan. Ini dx. Nah, integral cos x dx apa? Sin x enggak? Halo? Turunan sin cos kan? Turunan sin cos. Integral cos sin plus sin. Ya. Integral cos plus sin, turunan sin adalah plus cos. Ya. Integral 1 dx, ini bacanya integral 1 dx, x. Ini. Ya. Integral dari x pangkat 2, masih ingat enggak? Per. Apa tuh? Integral x pangkat 2 adalah 1/2 tambah 1, 3 kali 2 faktorial. Di atasnya 1 kali x pangkat 2 tambah 1, 3. Betul enggak? Ini 1 kali ini. Halo? Atau inilah. Mungkin bingung nanti. Ini ya. Integral ini
ini konstanta ya, 2 faktorial. Nah, integral X pangkat 2 adalah 1/3 X pangkat 3, betul nggak? Oke, tambah, ini 1/4 faktorialnya di luar. Integral X pangkat 4 adalah 1/5 kali X pangkat 5, min. Integral dari X pangkat 6, 1/6 faktorialnya salin dulu, pengali. Integral X pangkat 6, 1/6 tambah 1, 7. X pangkat 6 tambah 1, 7. Terus ditambah, ini 1/8 faktorial, kita salin, ya, kali X pangkat 8, 1/8 tambah 1, 9. X pangkat 9, min 1/10 faktorial. Nah, faktorial di bawah ya. Kali X pangkat 10, apa? 1/10 tambah 1, 11, X pangkat 11, dan seterusnya. Sehingga sin X sama dengan, apa? Ini artinya X per 1 enggak? X itu sendiri sama enggak X per 1? Min, ini X pangkat 3. 3 kali 2 faktorial, 3 faktorial enggak? Halo? 3 kali 2 faktorial, 3 faktorial enggak? Halo? 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Boleh. 3 faktorial itu boleh 3 kali 2 faktorial atau 3 kali 2 kali 1. Ya kan? Kemudian plus, ini X pangkat 5 per 5 kali 4 faktorial adalah 5 faktorial. Ini min X pangkat 7 per 7 kali 6 faktorial adalah 7 faktorial. Berarti 1 ini 1 faktorial ya. Sama. 7 faktorial. Kemudian ini plus X pangkat 9. 9 kali 8 faktorial adalah 9 faktorial. Min X pangkat 11. 11 kali 10 faktorial adalah 11 faktorial. Dan seterusnya. Jawaban ini sama enggak ini? Coba Anda lihat. Yang sin tadi. Sama enggak nih? Halo? Coba bandingkan. Sama enggak? Ini ya, yang terakhir ini. Ya, Anda lihat sama enggak ini? Sama enggak? Halo? Sama enggak ada? Sama, Pak. Sama, berarti di deret Max-Laurin bisa dilakukan diferensial, bisa dilakukan juga integral. Jadi bisa diferensial, bisa integral ya. Ya, bisa diferensial, bisa integral, dua-duanya. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Sudah jam 9. Kita sampai jam 10 lewat 10 ya. Baru istirahat 10 menit. Sampai sini ada pertanyaan? Kok diam aja? Hari ini ada yang ke kampus? Halo? Ada, Pak. Siapa? Glenn? Iya. Maaf ya, Glenn. Kaki saya hari ini tidak bisa apa? Oh, nggak apa-apa kok, Pak. Nah, Santai kemudian aja. minggu depan tuh saya ada rapat kerja, jadi sebetulnya saya harus ke Koja, daerah Bandung gitu ya. Iya. Tapi saya minta karena saya ngajar, ya berarti nanti makanya saya tidak ke kampus, selesai ngajar Anda, saya ikuti rapatnya melalui online. Gitu. Oke, maaf ya Glenn. Iya, nggak apa-apa kok, Pak. Ya, bisa ya. Nah, ini bahan kita sebetulnya udah sampai di sini. Ada pertanyaan dulu. Halo. Kalau enggak ada, saya akan berikan latihan soal ya. Aduh. Jalannya susah nih.
Oke. Ya, coba diperhatiin ini, kemudian nanti kita ada latihan. Aku salah ya. Oke. Saya kasih latihan latihan soal. Ini persiapan untuk ya. Coba dikerjakan ya ini. Pertama adalah limit X menuju 0 dari 3 pangkat X sorry, enggak ini. Sebentar ya, ada salah. Ini 1A, 1B-nya kebalikannya. Dibalik 2 pangkat X kurang 3, 3 pangkat X kurang 2. Oke, dicoba ya, hitung ini. Kemudian nomor 2. Oh, itu. Ya, ini soalnya coba ini kerjakan. Kitanya turunannya yang keempat. Tentukan luas area antara kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat kurang 3X. Ada sampai nggak muat nanti di halaman berikutnya. Dicatat dulu ya. Halo, dicatat. Ini tanya luas area atau luas daerah. Nomor 5-nya itu sama juga. Ini artinya sama fungsinya, tapi diputar terhadap sumbu X. Ya. Nomor. Sudah selesai nih? Halo? Halo? Nanti saya balik lagi ya. 5 sama. Tentukan volume benda putar.
dari area Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat kurang 3X diputar terhadap sumbu X. Yang keenam adalah tentukan apakah deret di bawah ini konvergen konvergen atau divergen. Nah, ini bahasa enggak benar nih. Apakah deret di bawah ini konvergen atau tidak usah tentukan nih. Ya, sigma dari n dari 1 sampai tak hingga dari 2 pangkat n kuadrat. Ya. Oke. Ya, nanti yang jam berikutnya kita akan bahas. Coba Anda kerjakan dulu dalam waktu 12 menit gitu ya. Mau balik lagi yang ini yang tadi kan. Ya, coba dikerjakan. Ya, ini rekodnya di stop rekodnya ya. Sementara kerja ditaruh panjang deh. Tolong di stop rekodnya. Halo.